Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Para hamba Allah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu di antara kita siapakah yang tidak ingin atau yang tidak mau atau yang tidak membutuhkan pertolongan? Siapakah di antara kita yang tidak membutuhkan pertolongan? Siapakah di antara kita yang tidak mau ditolong oleh orang lain? Tentu jawabannya adalah kita pasti mau dan membutuhkan pertolongan orang lain, dan kita mau ditolong atau dibantu oleh orang lain. Kemudian ada yang mengatakan, para hamba Allah, saya bisa mengerjakan sendiri kok. Saya bisa handle sendiri kok. Ini mah gampang, ini mudah. Ya, dalam perkara dunia yang lain, perkara-perkara dunia yang lain, mungkin bidangnya, mungkin bisa dia dikerjakan sendiri. Untuk bidang ini, pekerjaan ini, mungkin bisa dia dikerjakan sendiri, bisa dihandle sendiri. Tapi ketika pekerjaan dunia-dunia yang lain, apakah tidak memerlukan bantuan, pertolongan dari orang lain? Apakah tidak mau ditolong oleh orang lain? Pasti kita membutuhkan bantuan dan pertolongan dari orang lain. Entah itu istri kita, ya, entah itu anak-anak kita, entah itu memerlukan bantuan pertolongan dari orang tua kita, entah itu memerlukan pertolongan bantuan dari saudara-saudara kita, paman, kakek, nenek, bibi kita, dan seterusnya. Atau mungkin memerlukan pertolongan bantuan dari tetangga kita, atau bahkan mungkin dari orang lain. Ini menandakan bahwasanya manusia hidup di dunia tidak bisa lepas seutuhnya dari bantuan dan pertolongan orang lain. Lihat para hamba Allah. Manusia hidup di dunia tidak bisa lepas sepenuhnya, seutuhnya dari bantuan dan pertolongan orang lain. Kita di dunia saja perlu bantuan orang lain, apalagi besok ketika di akhirat para hamba Allah. Apalagi besok ketika kita menuju perjalanan, menuju akhirat, maka kita sangat-sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau pertolongan itu, bantuan tersebut yang disebut dengan syafaat. Padahal kehidupan akhirat, perjalanan kita menuju surga atau nerakanya Allah, itu adalah perjalanan yang sangat-sangat panjang. Ketika kita dibangkitkan dari alam kubur, yaumul ba'ats, hari kebangkitan, kemudian kita digiring ke padang mahsyar, di mana matahari yang sekarang jauhnya ratusan juta kilometer, kelak pada hari kiamat di padang mahsyar, matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditarik di atas ubun kita. Kemudian kita hanya terdiam, tunduk, dikarenakan kondisi yang sangat mencekam, kondisi yang sangat mengerikan, kondisi yang sangat menakutkan. Semuanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan yang hanya dibutuhkan adalah apa? Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Atau syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka meskipun besok di akhirat di depan kita ada orang tua kita, di kanan kiri kita ada saudara-saudara, kakak-kakak atau adik-adik kita, di belakang kita ada paman bibi kita dan seterusnya. Namun besok di akhirat mereka tidak bisa saling memandang dan satu dengan yang lainnya tidak bisa saling tolong menolong. Kemudian mengatakan nafsi, 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 sendiri. Artinya di dunia kita tidak lepas dari bantuan pertolongan, apalagi kehidupan akhirat. Kita sangat-sangat butuh bantuan pertolongan atau yang disebut dengan syafaat. Maka para hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbahagialah bagi mereka orang-orang yang istiqomah berpuasa. Baik puasa wajib, puasa Ramadan, ataupun puasa-puasa sunnah. Yang mereka istiqomah berbahagia. Kemudian berbahagialah bagi mereka orang-orang yang istiqomah berinteraksi, yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Yang istiqomah membaca Al-Quran, mengamalkannya. Yang istiqomah menghafalkan dan mengamalkan. Yang istiqomah mentadabburi, mengkaji Al-Quran dan mengamalkannya. Dan yang memang tujuan Al-Quran yang paling utama adalah untuk diamalkan. Maka berbahagialah untuk dua golongan ini. Orang-orang yang istiqomah dalam berpuasa, baik puasa wajib Ramadan ataupun puasa-puasa sunnah lainnya. Dan mereka golongan orang-orang yang istiqomah dalam berinteraksi dengan Al-Quran, dengan membacanya, mentadabburinya, mengkajinya, menghafalkannya, dan yang paling terpenting adalah mengamalkan Al-Quran. Berbahagia. Kenapa? Karena puasa dan Al-Quran kelak pada hari kiamat akan memberikan bantuan. Puasa dan Al-Quran keduanya kelak akan memberikan pertolongan atau yang disebut dengan syafaat para hamba Allah. Ini yang kita butuhkan para hamba Allah. Ini yang kita butuhkan. Di dunia kita tidak lepas dari bantuan, maka apalagi di akhirat. Kita butuh bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan kita menjalankan ibadah puasa. Istiqomah, baik puasa wajib maupun puasa sunnah, dan kita istiqomah berinteraksi dengan Al-Quran. Kenapa? Karena keduanya kelak pada hari kiamat, puasa dan Al-Quran kelak akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang istiqomah puasa dan istiqomah berinteraksi dengan Al-Quran. Apalagi pada saat momen bulan Ramadan seperti ini para hamba Allah. Masa-masa ini, waktu-waktu ini, hari-hari mulia ini sangat-sangat tepat untuk kita memaksimalkan ibadah puasa Ramadan kita dan memaksimalkan fokus untuk Al-Quran. Kenapa? Karena bulan Ramadan disebut Syahrus Syam, bulan puasa, dan bulan Ramadan juga disebut dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Maka pada bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat tepat untuk kita memaksimalkan ketaatan puasa dan Al-Quran. Mengisi puasa-puasa kita dengan berbagai macam amal solih. Dan kita senantiasa dekat dan cinta kepada Al-Quran. Ya. Kenapa? Karena keduanya ini, amalan puasa dan amalan berinteraksi dengan Al-Quran, kelak akan memberikan syafaat kepada mereka yang istiqomah puasa dan mereka yang istiqomah berinteraksi dengan Al-Quran. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah SAW mengatakan, as-siyamu wal Quran yashfa'an. Puasa dan Al-Quran, kedua-duanya ini yashfa'an, akan memberikan syafaat
lil abdi kepada hamba yaumal qiyamah, kelak pada hari kiamat. Loh, kita harus meyakini Nabi mengatakan demikian. Kita harus iman. Ini adalah konsekuensi daripada kita beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Konsekuensi pada kita syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka kita harus iman apa yang disampaikan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan puasa dan Al-Qur'an keduanya pada hari kiamat akan memberikan syafaat kepada hamba-hamba Allah yang istiqomah puasa dan istiqomah berinteraksi dengan Al-Qur'an. Wa yaqulu siyam, dan puasa akan mengatakan para hamba Allah. Puasa itu adalah ibadah batiniyah, ibadah bagian dalam. Kita tidak tahu puasa. Tapi puasa, amalan puasa yang kita kerjakan sewaktu di dunia, yang kita istiqomah, berpuasa Ramadan dan berpuasa sunnah, maka puasa ini besok akan berbicara kepada Allah dan menjadi saksi dan memberikan syafaat. Maka apa? Yaqulu siyam, amalan puasa yang kita kerjakan sewaktu di dunia akan mengatakan, ay Rabbi mana'tuhu at-ta'am wasyahawat. Ya Tuhanku, wahai Rabbku, aku telah menahan dia dari makan dan minum, wasyahawat, dan dia menahan syahwat. Kemudian puasa mengatakan kepada Allah, meminta, wasyahawat bin nahar, dan dia menahan syahwatnya di siang hari. Kemudian puasa mengatakan kepada Allah, meminta izin, fasyaffi'ni fihi, ya Allah, berikanlah izin kepadaku untuk aku bisa memberikan syafaat kepada hambamu yang istiqomah puasa. Kemudian Allah pun memberikan izin kepada amalan puasa kelak pada hari kiamat untuk memberikan syafaat, bantuan, pertolongan kepada hamba-hamba Allah yang istiqomah puasa. Baik puasa Ramadan maupun puasa sunnah. Kemudian yang kedua, wa yaqulul Qur'an. Al-Qur'an akan berkata para hamba Allah. Al-Qur'an yang kita baca hari ini, Al-Quran yang kita tadabbur, yang kita kaji di majelis-majelis ilmu, di masjid-masjid. Al-Quran yang kita tata-tata di lemari-lemari masjid atau di lemari kita yang menumpuk-numpuk. Bahkan usang, kotor dan seterusnya karena lama tidak terpakai. Al-Quran yang tidak bisa berbicara, besok akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengatakan, Al-Quran mengatakan, mana'tuhun naum bil lail. Ya Allah, wahai Tuhanku, Al-Quran mengatakan, berbicara kepada Allah, wahai Tuhanku, aku telah menahannya dari rasa kantuknya di malam hari. Kenapa? Dia membacaku, ya Allah. Kemudian Al-Quran mengatakan kepada Allah, fasyaffi'ni fihi, berilah aku izin, wahai Allah, untuk aku memberikan syafaat kepada orang-orang yang dia menahan rasa kantuknya untuk membacaku, untuk mentadabburiku, untuk menghafalkanku, dan untuk mengamalkanku. Kemudian Allah pun mengatakan, Rasul pun menjawab, fayusyaffa'an, maka keduanya pun diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan syafaat kepada para hamba Allah yang istiqomah puasa dan istiqomah berinteraksi dengan Al-Quran. Maka momen bulan Ramadan ini adalah momen yang sangat tepat bagi kita, para hamba Allah, untuk kita memaksimalkan ibadah puasa kita dengan mengisi ibadah puasa kita dengan berbagai macam amal soleh. Kemudian fokus dengan Al-Quran. Karena tadi bulan Ramadan adalah syahrus siyam, bulan puasa, dan bulan Ramadan adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran, dan Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Maka dari itu para hamba Allah, sekali lagi fokus, sungguh-sungguh istiqomah di bulan Ramadan ini supaya kita bisa menularkan ketaatan ini di luar bulan Ramadan.
Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah taufiknya kepada kita untuk kita diistiqomahkan ya oleh Allah, untuk kita bisa taat beribadah kepada Allah sampai Allah ajal menjemput kita masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.